Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoka Agustama dari D4 Teknologi Pembenihan Ikan Polinela. Eh, Di sini saya ingin mempresentasikan hasil hasil pencarian saya, yaitu tugas mata kuliah Teknik Budidaya Air Payau, yaitu budidaya udang windu. Morfologi udang windu. Dilihat dari luar, tubuh udang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan disebut bagian kepala, yang sebenarnya terdiri dari bagian kepala dan dada yang menyatu. Oleh karena itu, dinamakan kepala dada atau kepolothorax. Bagian perut abdomen terdapat ekor di bagian belakangnya. Semua bagian badan beserta anggota-anggotanya terdiri dari ruas-ruas segmen. Kepala dada terdiri dari 13 ruas, kemudian kepala terdiri dari 5 ruas dan dada 8 ruas. Sedangkan bagian perut terdiri dari 6 ruas. Tiap ruas badan mempunyai sepasang anggota badan yang berruas-ruas pula. Kemudian seluruh tubuh tertutup oleh kerangka luar yang disebut exoskeleton yang terbuat dari bahan chitin. Kerangka tersebut mengeras kecuali pada sambungan-sambungan antara dua ruas tubuh yang berdekatan. Hal ini memudahkan mereka untuk bergerak. Pernyataan Ahmad dan Rahmat. Kemudian dalam bahasa-bahasa daerah, udang ini dinamakan juga sebagai udang pancet, udang bego, udang lotong, liling, udang barantan, udang palas-pas, udang pus, dan udang userwedi. Ujung kaki renang berwarna merah. Pada udang muda, warna tersebut agak pucat. Kemudian terdapat titik-titik hijau bagian dada. Kemudian kulitnya keras, cucuk kepala rostrum, tumbuh kuat sekali, ujungnya lengkung ke atas berbentuk seperti es. Gigi bagian atas 7 buah, sedangkan gigi bagian bawah 3 buah. Sehingga rumus gigi rostrum adalah 7:3. Bisa hidup di perairan pantai yang berlumut atau berpasir. Cara membudidayakan udang windu. Budidaya udang di tambak merupakan kegiatan usaha pemeliharaan atau pembesaran udang di tambak mulai dari ukuran benih atau benur sampai menjadi ukuran yang layak untuk dikonsumsi. Cara membudidayakan udang windu. 1. Persiapan. Adapun persiapannya yaitu antara lain 1. Pemasangan tanggul, tambak dan saluran pembawa quarter. Kemudian pengangkatan lumpur tambak keluar dalam keadaan basah dan dasar tambak dibalik setebal kurang lebih 10 cm. Lumpur disarankan dibuang keluar jauh dari tambak. Kemudian perbaikan tanggul tambak dan saluran serta perbaikan inlet dan outlet air. Pengeringan dasar tambak, perendaman 30 cm dibiarkan 3-7 hari lalu dibuang. Pengapuran dasar menggunakan CaCO3 tergantung pH tanah. Kemudian pemasangan seringan inlet dan outlet serta jembatan ancol. Kemudian pemasangan kincir dalam keadaan dasar tambak tidak ada air dan letakkan disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut, penebaran benur. Seleksi benur. Benur merupakan salah satu komponen produksi yang menentukan keberhasilan budidaya. Makin baik mutu peluang keberhasilan makin besar. Oleh karena itu, memilih benur harus dilakukan dengan baik. Adapun prosedur penebaran benur adalah sebagai berikut. Pertumbuhan dan benur normal atau standar. Kemudian ukuran benur seragam, sehat. Kemudian mempunyai sertifikat. Kemudian adaptasi benur. Sebelum benur ditebar, terlebih dahulu dilakukan adaptasi benur, yaitu box berisi benur dibiarkan kurang lebih 3 menit di atas permukaan air tambak. Kemudian dibuka dan dimasukkan air tambak ke dalam box benur secara perlahan-lahan dan diaduk. Penebaran.
Bila mana benur di box sudah tersebar, tidak mengumpul di dasar box, dimiringkan masuk ke tambak dan benur dibiarkan keluar sendiri. Bagian penebaran disarankan melakukan penebaran pada pagi hari atau sore hari karena suhu relatif stabil. Kemudian pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan udang merupakan kegiatan mengkombinasikan faktor-faktor produksi atau sumber daya sasarnya supaya benur yang sangat kecil dapat tumbuh berkembang menjadi ukuran konsumsi selama 4 bulan tanpa ada gangguan penyakit. Pemeliharaan udang ditambah dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Manajemen pakan. B. Kontrol pakan. Berdasarkan pengalaman petambak selama ini, ada cara yang dapat digunakan untuk mengetahui, yaitu dengan anco. Tambak yang luasnya rata-rata 1-2 hektar, dipasang anco minimal 4. Pada waktu penyebarkan pakan di tambak, maka anco harus diberi pakan sebanyak 1% per anco dan total pakan yang diberikan. Dari total pakan yang diberikan. Kemudian metode pemberian pakan. Metode pemberian pakan yang meliputi banyaknya pakan dan frekuensi pemberian per hari, beserta banyaknya pakan tiap non-pakan tergantung merek. Untuk itu, mengenai metode pemberian pakan harus dilihat dari brosur atau berdasarkan petunjuk teknis pakan yang bersangkutan. Kemudian manajemen pengecekan kualitas air pada tambak harus rutin dilakukan, terlebih pengecekan kualitas air, DO, pH, suhu, amoniak. Kemudian memasang biosecurity untuk mencegah adanya bakteri penyakit dari luar maupun dari dalam. Kemudian bagian panen. Penangkapan udang, untuk menangkap mereka biasanya kita mengenal dua macam cara, yaitu penangkapan sebagian serta penangkapan total. Adapun penangkapan sebagian yaitu dengan menggunakan jala yang ditebar di kolam untuk memanen secukupnya. Dalam artian secukupnya yang diperlukan saja. Kemudian penangkapan total. Cara penangkapan udang secara total yang lebih baik ialah dengan memasang jaring penahan yang cukup luas atau panjang di saluran pembuangan air. Pintu air dibuka dan diatur agar air mengalir perlahan-lahan sehingga udang tidak banyak tertinggal bersembunyi dalam lumpur. Udang-udang akan keluar bersama air dan tertadai di dalam jaring yang terpasang itu. Lalu dengan mudah ditangkap dengan seser atau dipungut saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.